6064 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan morfologi. Terdiri dari 3 bagian materi. Yang pertama adalah pengertian morfologi, yang kedua adalah objek kajian morfologi, dan yang ketiga adalah hubungan morfologi dengan ilmu bahasa lainnya. Yang pertama, tentang pengertian morfologi. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum kata morfologi atau pernah lihat? Baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya. Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morphology. Morph artinya bentuk dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk. Menurut Verhaar tahun 1984, halaman 52 mengatakan bahwa morfologi adalah suatu bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal. Sedangkan menurut Samsuri tahun 1988 halaman 15 mengatakan bahwa morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk-bentuk kata. Dengan demikian dapat kita simpulkan morfologi adalah suatu bidang ilmu bahasa atau linguistik yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan perubahan-perubahan kata terhadap golongan kata atau kelas kata dan arti kata. Dengan kata lain, kita dapat mempersingkat definisinya. Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan fungsi perubahan-perubahan bentuk kata, baik itu fungsi semantik dan fungsi gramatik. Nah, contoh dari morfologi, contohnya bisa kita buat contoh kelas kata main dengan kelas kata mainan. Kelas kata main merupakan kelas kata verbal. Dan yang kedua, kelas kata mainan merupakan kelas kata nomina. Suatu perbuatan untuk menyenangkan hati, sedangkan mainan adalah barang yang dipermainkan. Dari sini kita dapat melihat bahwa perubahan kata sangat mempengaruhi golongan kelas kata atau arti kata. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi di sini maksudnya adalah yaitu berupa morfem dan kata. Morfem merupakan satuan terkecil yang akan dipelajari di dalam morfologi, dan kata merupakan satuan terbesar yang akan dipelajari di dalam morfologi tersebut. Morfem maksudnya adalah satuan gramatikal yang memiliki makna. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai hubungan morfologi dengan ilmu bahasa lainnya. Yang pertama, hubungan morfologi dengan leksikologi. Morfologi dan leksikologi sama-sama membicarakan mengenai masalah makna kata. Morfologi membicarakan suatu makna kata yang terjadi akibat adanya suatu peristiwa gramatik atau biasa disebut dengan makna gramatik atau grammatical meaning. Sedangkan leksikologi merupakan mempelajari arti dari kata tersebut. Contoh, kita dapat mencontohkan kata jalan dan berjalan. Perbedaan kata jalan dan berjalan. Arti leksikal dari kata jalan adalah tempat untuk berlalu lintas orang atau kendaraan. Yang kedua, berjalan. Di sini ada penambahan affix ber. Dan jalan.
sehingga otomatis ini mengubah yang pertamanya menjadi kata nomina, kata benda, jalan, berubah menjadi kata verbal, berjalan. Sehingga ini bisa mengandung pengertian baru. Yang kedua adalah kita membahas tentang morfologi, hubungan morfologi dengan etimologi. Morfologi dan etimologi sama-sama membicarakan mengenai bentuk kata. Nah, morfologi membicarakan mengenai seluk-beluk bentuk kata. Di sini lebih kepada peristiwa umumnya yang terjadi secara berturut-turut atau bisa kita sebut dengan sistem dalam bahasa. Sedangkan secara etimologi mempelajari tentang seluk-beluk asal kata tersebut secara khusus. Contoh, perubahan bentuk kata ia menjadi dia, tuan menjadi tuan, Tuhan. Di sini ini terjadi hanya secara khusus, hanya di kata-kata ini saja yang secara khusus. Jadi ini dipelajari di dalam bidang leksikologi. Sedangkan morfologi contohnya adalah perubahan kata jalan menjadi kata berjalan, menjadi kata menjalankan, menjalani, berjalan-jalan, jalan raya. Ini merupakan peristiwa umum. Jadi ini termasuk dalam bidang kajian morfologi. Ketiga, kita akan mempelajari hubungan morfologi dengan ilmu sintaksis. Morfologi mempelajari tentang struktur kata. Satuan terkecil yang kita bahas dalam morfologi adalah morfem, dan satuan terbesarnya adalah kata. Sebaliknya, sintaksis mempelajari seluk-beluk kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Contoh pada kalimat dia belajar dengan rajin. Dengan rajin. Dia di sini terdiri dari satu morfem, belajar terdiri dari dua morfem, yaitu afiks ber dan morfem ajar. Dengan terdiri dari satu morfem dan rajin terdiri dari satu morfem. Nah, ini akan dikaji di dalam morfologi. Sedangkan yang mempelajari mengenai hubungan dia sebagai subjek, hubungan belajar sebagai predikat, hubungan dengan rajin sebagai kata keterangan, ini akan kita kaji di dalam sintaksis.